Tidak percaya? Nanti pulang silahkan ibu-ibu saya berkaca. Ada cermin kan? Nanti pulang silahkan bercermin. Tengok apa yang berubah dengan 30 tahun yang lalu sama sekarang. Bu, senyum ibu yang indah dengan gigi putih berseri sekarang satu demi satu mulai membisi. Rambut yang dulu hitam sekarang sampai bersih jadi putih. Tapi lo benar permak. Kita melebat 30 tahun yang lalu sekarang sedikit demi sedikit mulai memutih. Betul. Kulit yang tadinya kencang dan merona sekarang sudah susah diatur. Ditarik kanan yang ditarik kiri yang juga turun, susah kulit diajak kerjasama. Apa yang mau dibanggakan dari masa lalu? Masa lalu tinggal cerita dan tidak akan pernah bisa kita ulang. Yang mulai hari esok, Allahu Akbar. Apa yang bisa kita banggakan dari hari esok? Hari esok sesuatu yang misteri dan kita nggak akan pernah tahu. Bisakah kita berjumpa dengan mentari esok hari? Betul betul. Jangan bicara matahari esok, kelamaan baru jam 3. Kalau kakak dan ibu ada yang berani menjamin dirinya siang ini 2 jam ke depan masih hidup, angkat tangan. Ada apa enggak? Tidak ada. Lalu kenapa mesti nunggu esok? Makanya saya bilang kita bersyukur sebagai muslim nih. Kita bersyukur sebagai muslim nih. Malaikat maut dalam mencabut nyawa tidak berdasarkan abjad. Betul betul. Kalau pakai abjad malaikat maut mencabut, mungkin kita mudah nunggu bisa memperbanyak amal. Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, lalu D, lalu E, saya S. Mas nama? Maaf, abah saya Z, Bu. Angkat dulu. Rio MZ atau terakhir huruf. Makanya yang diajarkan Imam Hasan al-Basri yang terbaik itu adalah hari ini. Mumpung kita masih bisa bertemu dengan Ramadan, maka jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan yang terbaik dan yang terakhir kita lakukan, insya Allah. Kakak, ibu, para bidadari surganya Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Amalia yang tidak ada timbangan pahala, tapi kita sering terjebak dalam perbuatan sia-sia, yaitu Ramadan. Jadi jadikan Ramadan esok sebagai 2 perkara, yang terbaik dan yang terakhir kita laksanakan, insya Allah. Yang kedua diajarkan oleh orang tua saya Rahmatul Abrar Gizaduddin MZ. Yang kedua, amalia yang tidak ada takaran dosa. Subhanallah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kita ini di Hongkong sering terjebak dalam melakukannya, padahal amalia ini tidak ada timbangan dosanya. Apa itu? Kufur nikmat. Hati-hati nih, buat kakak, buat ibu, hati-hati. Betapa Allah gak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Beda sama dosa-dosa lain. Dosa lain Allah kasih tahu timbangan. Ini maaf, saya minta maaf. Zina itu Allah kasih tahu timbangan zina. Allah kasih tahu ancamannya. Apa ancaman orang yang berzina? Orang yang sekali melakukan perbuatan zina, sungguh mereka yang melakukan sekali tersebut akan direbus dalam neraka selama 40 tahun lamanya. Belum selesai, belum, jangan W dulu, belum selesai.
perbandingan waktu antara dunia akhirat, 1 hari di sisi Allah 1000 tahun di dunia. Baru jadi enak hitungnya tuh. 1 kali 360 dikali 40 dikali 1000. Itu yang baru sekali. Kalau yang langganan hitung aja sendiri, jelas tuh. Makanya kita sebagai muslim masih rada-rada takut untuk zina. Rada-rada. Kenapa? Karena timbangannya jelas. Ghibah, jelas timbangan ghibah. Menggunjing sesama saudara muslim, jelas timbangannya. Apa? Dalam Al-Quran ditamsilkan orang yang senang menggunjing sesama saudara muslimnya, mereka laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Allah. Ibu, dalam Islam, dalam fikih, jangan kita makan bangkai manusia. Makan bangkai hewan saja, kalau tidak bersifat darurat, haram. Betul atau betul? Kecuali bangkai laut. Semua yang berasal dari laut halal. Ada 2 yang nggak boleh, karang sama kapal. Ya karena keras. Kalau seneng mah silakan makan. Cuma kan keras doang. Nah makanya paham kan definisi bangkai itu? Hewan yang sudah mati kita konsumsi, itu bangkai namanya. Hewan yang sudah mati, saya pengen tahu nih, mohon maaf, sedalam apa pengetahuan kakak ibu saya ini di Hongkong tentang fikih? Bu, halal mana, haram mana? Halal mana, haram mana? Ayam mati dipotong sama ayam mati terpotong. Ayo, halal mana, haram mana? Ayam mati dipotong atau ayam mati terpotong? Salah. Dua-duanya haram. Karena ayam mati. Iya, ayam mati dipotong haram. Yang halal ayam hidup dipotong. Habis mati dipotong ya. Pulang ya. Jelas hukumannya. Tapi ketika bicara kufur nikmat, Allah nggak kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Karena dalam Al-Quran Allah hanya mengingatkan, la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah nikmat. Wa la in kafartum, tapi apabila kalian kufur akan nikmat-nikmat yang aku berikan, pahlawan devisa negara, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah nggak kasih tahu seberapa besar azab Allah tentang kufur nikmat ini. Apakah lebih hebat daripada zina? Di mana zina 40 tahun kita direbus, atau jauh lebih ringan daripada ghibah yang ditafsirkan cuma laksana memakan bangkai saudaranya sendiri? Makanya saya mau tanya, Bu, dalam hidup kita nih lebih sering mana, syukur atau kufur? Yang berani jawab syukur, alhamdulillah. Yang berani bilang kufur, luar biasa. Yang jawab syukur, yakin banyak syukurnya.
Baik, mau tahu hitungannya? Karena Sayyidina Umar mengajarkan hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita ngitung amal kita sendiri di dunia ini sebelum nanti Allah yang hitung. Kenapa? Kalau kita hitung amal kita sendiri, kalau masih ada yang kurang bisa kita tambah. Tapi ketika Allah yang sudah menghitungnya, tidak ada sedikit pun amal kita yang akan lolos dari hitungannya Allah. Nih, dari 24 jam kita pecah secara rata menjadi 3 bagian. Waktu normal untuk bekerja menurut ilmu profesional itu 8 jam. Betul? Lebih dari 8 jam wajib kena lemburan. Iya kan? Iya. Bahkan kalau ibu di Indonesia bahkan ngurusin rumah tangga saja lebih dari 8 jam pasti marah-marah sama suami sama anak. Karena Allah hanya maksimalkan kita untuk bekerja 8 jam. Waktu normal untuk beristirahat menurut ilmu profesional juga 8 jam. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat. Masih ada 8 jam terakhir. Maaf, jangan bicara kita banyak syukurnya. Mau impas saja, impas. Seharusnya yang 8 jam ini kan kita maksimalkan ibadah. Saya tanya, berapa banyak dari 8 jam ini kita maksimalkan buat ibadah? Makanya yang namanya nikmat itu baru terasa. Nikmat baru terasa ketika sudah mulai berkurang atau sudah hilang dari sekitar kita, baru kita terasa nikmat. Tapi ketika nikmat itu masih ada di tengah-tengah kita lupa kita tidak menjadikan itu sebagai nikmat. Kenapa? Sehingga kita lupa untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan. Contoh saja yang terakhir. Ibu, kakak, kita baru bisa merasakan nikmatnya tidur saat mata kita tidak terpejam. Betul. Kita baru bisa merasakan nikmatnya makan saat gusi kita sedang bengkak. Kita baru bisa merasakan nikmatnya bernafas ketika hidung kita sedang flu atau sudah ditutup sama masker. Tapi maaf saya tanya lagi, ketika mata kita bisa terpejam dengan lega, hidung kita bisa bernafas dengan lega, mulut kita bisa mengunyah dengan nikmat, maaf, pernahkah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita? Tidak. Yang ini banyak syukurnya. Tidak yakin. Loh Syauki, terus caranya bagaimana supaya kita banyak bersyukur? Karena cuma 8 jam nih. Mudah. Bagaimana caranya? Pertama, jangan tinggalkan kewajiban kita sebagai muslim untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, dan ini yang terpenting, ini seringkali kita jadikan alasan. Apa? Jadikan pola kerja kita mulai besok sebagai ibadah kepada Allah. Maka percayalah ketika itu sudah kita lakukan, maka insya Allah ketika kita lebih banyak syukur daripada kufur. Ya, kita mulai nanti malam. Ketika semua kita naik ke tempat tidur masing-masing, sebelum kita terlelap, biasakan tanya sama hati yang sering lalai ini. Anggota tubuh yang paling sering lalai kepada Allah adalah hati. Sampai Nabi sendiri membuat doa khusus buat hati apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami ini untuk agamamu. Biasakan sebelum kita terlelap, kita tanya dulu kepada hati kita. Bagaimana nanyanya Sogi? Cukup tanya, wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah syukur sayakah atau kufur sayakah? Kenapa? Karena kufur nikmat merupakan salah satu dosa yang Allah kasih tahu timbangan dosanya. Nah, kesimpulan pengajian kita mulai dari tadi jam 11 sampai sekarang jam setengah 4 kurang. Kesimpulan, ayo di bulan Ashurul Hurum ini, di bulan Zulqa'dah ini, di bulannya Allah ini, kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah dengan beribadah yang sungguh-sungguh.
Karena baginda Nabi sendiri mengajarkan, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kau hidup selamanya. Tapi bekerjalah kalian untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati esok. Jangan dibalik nih. Lagi kerja ingat mati, lemas dulu. Ya. Bekerjalah kita untuk dunia seolah-olah kita hidup selamanya. Tapi bekerjalah kita untuk akhirat, ibadahlah kita untuk akhirat, supaya timbul kekhusyuan kita dalam melakukan ibadah itu sendiri. Kenapa? Intan paling mahal, mutiara paling berharga, nilai-nilai iman. Jaga baik-baik iman kita, tapi tolong wariskan iman bapak ibu kakak saya kepada anak keturunannya nanti. Islam bukan agama warisan, saya setuju, tapi iman wajib diwariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita, nah zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silahkan berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita berjuang, dan dalam iman nanti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu. Yang kedua, ya, ayo kita perbanyak lagi rasa syukur kita kepada Allah. Ini kelihatan sepele, tapi sangat penting di hadapan Allah. Ya, bahkan dalam satu riwayat hadis qudsi, baginda Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man lam yashkur ala na'mai wa la yasbir ala balai." Barang siapa yang tidak pernah bersyukur dan tidak pernah bersabar. Nih, ini dua aja nih, tidak bersyukur dan tidak bersabar. Apa ancaman Allah? Falyakhruj min tahtis samai. Silakan kalian keluar dari kolam langit. Keluar kalian. Waliyatlub rabban siwaya. Cari Tuhan selain aku. Ya. Nah, makanya amalan yang terbaik di bulan Zulqa'dah ini diajarkan oleh ulama-ulama, memperbanyak istighfar. Ya, kita banyakin istighfar. Mau berapa kali pun. Baginda Nabi yang dosa sudah jelas dapat ampunan dari Allah, beliau istighfar sehari itu 100 kali. Wa fi riwayatin, riwayat yang mencatat sab'ina marrah, 70 kali sedikitnya. Mudah-mudahan dua tema ini dapat mempengaruhi dalam kehidupan kita, khususnya diri saya pribadi, dalam mengaruhi kehidupan di negara orang yang kita datangi sekarang ini. Terakhir, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tunjukkan Fatihah kita buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat, dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus mandi ceramah Harun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Satul Khas Al-Walid Jazir bin Hamzah, Umi Hajar Siti Khalilah binti Haji Ayub. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Amin. Alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat, dan kerabat kita yang pada sore hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan ilmu, keberkahan Fatihah yang kita bacakan sebagai penyebab, Allah angkat segala penyakitnya. Allah sehatkan kembali jasmaninya. Allah kumpulkan di tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu sore hari ini, sebuah makalah mengajarkan majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu itu majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan dari majelis ilmu yang kita duduki, keberkahan Fatihah yang kita baca, keberkahan dari yang membawa berkah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai pertanda apabila ada yang sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya. Allah gampangkan segala urusannya. Allah luaskan rezekinya. Allah mudahkan jalan usahanya. Allah jadikan anak keturunannya anak keturunan saleh dan salehah. Dan lewat keberkahan ilmu Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang keempat, khusus untuk Adinda Naila Zamza Salsabila binti Nurahimah yang sedang belajar di pondok pesantren, semoga Allah mudahkan dalam menghafal Al-Quran dan hadis, dan semoga menjadi hafizah yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadayni bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah. Shalli ala sayyidina Muhammadin khairul bariyah. Waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma ya muhawwilul hawli wal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya mujamil wa la tuhammil, ya muyassir wa la tu'assir, yassir umurana wa la tu'assir alaina. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Tawwab ya dzal jalali wal ikram. Rabbana lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih li ummati sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesimpulan untuk kita bawa pulang sudah. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Ketua Majelis dari ya itu yang sudah membolehkan, juga kepada segenap panitia yang sudah membantu kami. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi untuk kita lanjutkan pengajian kita nanti lagi, insya Allah. Karena masih ada 6 lagi, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita teruskan pengajian ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun tingkah laku selama kami hadir di masjid tercinta ini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.